Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua kelas 9A ya yang sudah hadir tepat waktu. Diapresiasi nih buat Zira, Salsa, Isya, Naura, Aisyah, Lea, Aulia, Azahra, Safa, Icut, Nina, sama Naila. Ini sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang translasi. Setelah kemarin kalian ulangan ya. Ini sebenarnya Bu Diana mau ngasih tahu untuk ulangannya, ada yang masih belum KKM, cuma kayaknya belum hadir semua. Nanti mungkin di akhir deh. Oke, silakan untuk materi baru. Untuk ulangan ada kendala nggak kemarin? Ada yang susah atau aneh soalnya? Enggak ya? Soalnya udah sering dibahas semua ya. Udah Briana berarti nggak usah review soal lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke materi baru, transformasi. Silahkan dibuka bab 4 transformasi, halaman 49. Sudah ketemu? Halaman 49 tentang transformasi. Namun sebelum kita mulai, untuk menambah berkahnya pembelajaran kita hari ini dan semoga kalian juga dipermudah untuk belajarnya dan Briana juga diberikan kelancaran untuk menyampaikan ilmu ini, kita berdoa dulu yuk. Ya kita mulai, berdoa mulai. Rabbis sohri sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah ada 19 orang yang hadir, kita langsung mulai saja. Silakan yang baru hadir, kita masuk ke materi baru halaman 49 yaitu tentang transformasi. Ada yang tahu apa itu arti transformasi? Apa kira-kira apa? Arti dari transformasi apa? Naila. Naila, menurut Naila transformasi artinya apa? Kalau pernah lihat film Transformer, kalau Transformer apa artinya? Perubahan. Perubahan, tuh kan giliran film mah cepet ya. Transformer ya sama, transformer berubah, perubahan. Kalau transformasi juga perubahan. Jadi perubahan sebuah bentuk ya. Misalnya sebuah titik bergeser atau dicerminkan atau diperbesar, diperkecil atau diputar. Nah, itu namanya transformasi. Nah, hari ini kita akan membahas bermacam-macam transformasi. Ya, izin Briana share screen dulu. Silakan semua videonya dibuka. Kalian lebih enak dijelaskan pakai papan tulis atau pakai PPT ya? Menurut kalian? Papan tulis. Lebih enak papan tulis. Oke, berarti Briana jelaskan aja pakai papan tulis ya. Oke, hari ini materi kita adalah transformasi. Tadi kalian sudah tahu transformasi itu artinya adalah perubahan. Transformasi ada 4 macam. Yang pertama adalah translasi. Translasi. Apa itu arti translasi? Maaf. Maaf ya, Briana minum dulu sebentar. Translasi itu artinya adalah pergeseran. Pergeseran. Ya, digeser. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan. Pencerminan.
Kemudian ya dicerminkan ya. Kemudian yang ketiga adalah dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi. Dilatasi. Biasanya agak kurang jelas ya. Coba diulang. Dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian ukuran. Perkalian ukuran. Perkalian ukuran itu kalau dikalikan dengan bilangan yang lebih dari 1, maka dia akan diperbesar. Kalau dikalikan dengan bilangan kurang dari 1, maka dia akan diperkecil. Gitu ya, diperbesar atau diperkecil. Itu dilatasi. Kemudian yang keempat adalah rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bu Diana hanya membahas satu macam transformasi saja, yaitu tentang translasi. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran. Nah, untuk menggeserkan sebuah titik itu dibutuhkan komponen. Komponen translasi itu disebut dengan bisa disebut AB gitu. Komponen translasi. Komponen translasi itu kalau yang A, yang atas nih yang A itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau A-nya positif, nanti berarti bergesernya ke kanan. Kalau A-nya negatif, berarti bergesernya ke kiri. Nah, ini komponen translasi itu yang atas itu nanti menggeser yang X, yang bawahnya itu yang Y. Ya. Nah, A ini adalah translasi A satuan, arahnya horizontal. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Translasi A satuan arah horizontal. Horizontal itu adalah ke kanan dan ke kiri. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka digeser sebanyak A satuan ke kanan. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka digeser sebanyak A satuan ke kiri. Nah, kalau B ini nanti pengaruhnya ke Y-nya ya. Kalau B ini translasi A satuan arah vertikal. Translasi A satuan arah vertikal. Vertikal itu ke atas atau ke bawah. Kalau B-nya lebih besar dari 0, maka digeser A satuan ke atas. Tapi kalau B-nya kurang dari 0, maka digeser A satuan ke bawah. Oke, untuk lebih jelasnya dari pemahaman ini adalah rumusnya. Kita lihat rumus translasi itu kalau misalnya ada sebuah titik dengan koordinat X, Y, nah ini ditranslasikan oleh komponen AB. Nah di sini hasil translasinya itu disebut A aksen, ya. Hasil translasinya itu yang X-nya ditambah dengan A. X ditambah dengan A, kemudian Y-nya ditambah dengan B. Y ditambah dengan B. Nah, ini adalah rumus translasi. Jadi intinya, nanti kalau misalnya ada translasi sebuah titik terhadap komponen AB, maka X-nya ditambah A, B-nya ditambah Y. Yang depan ditambah atas, yang belakang tambah yang bawah. Ya.
Ini rumusnya ya, rumus translasi. Oke, contohnya silahkan untuk contoh-contoh translasi dibuka halaman 51. Halaman 51 kita lihat translasi. Briana akan tunjuk satu persatu kalian ya untuk menjawab nih. Nomor 1 halaman 51. Isya, silahkan dibaca Isya. Titik A 3,5 digeser oleh A-nya 4, B-nya -3. Bayangan A adalah... Nah, berarti bayangan A itu A aksen. Berarti gimana, Isya? 3-nya ditambahin berapa, Isya? 3-nya ditambah 4. Ya, 3 ditambah 4. Kemudian 5-nya ditambah berapa? -3. Ya, 5-nya tambah negatif 3. Jadi hasil translasinya, hasil A aksennya berarti berapa, berapa? 3 tambah 4? 7,2. Ya, 7. 5 tambah negatif 3 itu 2. Oke, yang lain paham? Yang lain paham nggak? Paham ya? Nomor 2 nih, yang tipe seperti satu lagi deh. Nomor 2 Naila. Coba baca. Nomor 2, Bu. Bayangan dari titik P -1,7 hasil dari translasi A-nya 2, B-nya 1 adalah Coba, -1 tambah berarti 2. P aksen berarti negatif 1 tambah 2. 2. Terus 7 ditambah 1. 7 tambah 1. Berarti -3,8. Kok -3? Negatif 1 tambah 2 berapa? 1,8. 1,8. Ya, 1,8 itu jawabannya apa? Yang B ya. Yang B yang nomor 1, 7,2 yang C. Untuk yang tipe seperti ini bisa? Bisa ya? Tinggal ditambahin. Yang X tambah yang A, yang Y tambah yang B. Nah, sekarang yang nomor 4. Briana nggak bahas semua nomor ya, yang beda-beda tipe aja biar nggak bosan kamu. Yang nomor 4, siapa ya? Riana kemana ini Riana? Oh, Riana baca yang nomor 4 Riana. Komponen translasi dari titik 6,3 ke titik 1,5 adalah... Ya, ini Briana kasih nama dulu ya. Misalnya PQR, misalnya R. R itu adalah titiknya 6,3. Kemudian ditranslasikan terhadap oleh sebuah komponen AB ya, misalnya komponennya AB. Kita belum tahu nilai AB-nya. Terus hasil translasinya R aksennya, hasil translasi itu adalah negatif 1,5. Yang ditanyakan berarti apa ini? Nilai komponennya ya, berarti apa? Komponennya itu berarti nilai apa? AB-nya kan? Ya, paham? Coba caranya gimana? Untuk mencari nilai A gimana? Perhatikan Riana, yuk. Berarti di sini 6 itu ditambah A atau ditambah B, Riana? 6 tambah A sama dengan yang mana? Yang negatif 1 apa yang 5? Negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi caranya gini ya, kan yang X ditambah A sama dengan yang X aksennya yang di sini. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 1, 6-nya pindah ke ruas kanan. Jadi negatif 6. Maka negatif 1, negatif 6 berapa, Riana? 7. Negatif 7. Ya, ini ketemu A-nya. Sekarang yang B-nya. Nyari B-nya. Nyari B-nya berarti yang ini juga. 3 tambah berapa? Yang mana? 3 tambah A atau B? B. Nah, B sama dengan berapa? 5. Sama dengan negatif 1 atau 5? 5. Ya, maka B-nya sama dengan 5. 3-nya pindah ke ruas kanan. Jadi negatif 3. 5 kurangi 3? 2. Jadi komponennya berapa?
A-nya negatif 2, B-nya, A-nya negatif 7, B-nya 2. Berarti negatif 7, 2. Oke, paham ini? C ya, negatif 7 dan 2. Jawabannya yang C. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, komponen translasi nomor 4 sama nomor 5 ya. Nomor 5 sama ya. Nomor 5, ini udah jelas belum nomor 4? Cara mencari komponen translasi AB. Jelas ya? Nggak usah diulang lagi. Atau mau satu soal lagi yang kayak gini? Di screenshot dulu deh. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, coba kita nyari komponen translasi lagi. Contohnya yang nomor 5. Nomor 5 itu juga nyari komponen translasi. Bu Diana minta Sila baca Sila nomor 5. Komponen translasi dari titik min 7,5 ke titik min 4,4 adalah Ya, di sini Bu Diana kasih nama S saja ya, negatif 7,5 ditranslasikan oleh sebuah komponen AB, kita belum tahu AB-nya berapa. Hasil translasinya Bu Diana kasih nama S aksen, itu adalah negatif 4,4. Coba Sila kita nyari A-nya gimana caranya? Nyari A berarti negatif 7. negatif 7 ditambah A. A sama dengan? Min 4. Min 4. Berarti A-nya sama dengan? Min 4 tambah 7. Oke, tambah 7. Berarti A sama dengan? Min 11. Utang 4 min dibayar 3. 7. Min 3 apa 3? Utang 4 dibayar 7. Berapa? 3. 3. Oke, paham Sila? Coba yang nyari B-nya gimana Sila? 5 tambah? 5 ditambah B sama dengan 4. Oke, berarti B-nya sama dengan? 4 kurang 5. Ya, kurang 5. Maka B-nya sama dengan? 1. Ya. Oke, berarti komponen translasinya A-nya 3, B-nya negatif 1. Yang mana jawabannya? 3 dan negatif 1. Yang B. Yang B. Oke. Paham ya, Sila dan teman-teman semuanya? Oke, nomor tentang nyari komponen translasi, oke sudah bisa. Nah, sekarang kita lihat yang contoh nomor 6. Bagaimana nyari AB-nya kalau yang diketahui komponen translasinya. Salsa baca, Salsa nomor 6. Hasil translasi titik A, 3 oleh 2 min 1 adalah 1B, nilai A dan B berturut-turut adalah Ya, PQRST, misalnya Briana kasih T. T-nya A, 3 ditranslasikan terhadap komponen 2, negatif 1. T aksennya, hasil translasinya adalah 1, B. Nah, Salsa disuruh nyari nilai A dan B-nya. Coba nyari A-nya gimana? Berarti A-nya ditambah berapa, Salsa? A-nya ditambah 2. Ya, A tambah 2 sama dengan? 1. Maka A-nya sama dengan? 2 kurang 1. 1 kurang 2. Salah, 1 kurang 2 ya, 1 kurang 2. 1 kurang 2 itu berapa? Min 1. Negatif 1. Oke, berarti A-nya ketemu negatif 1. Sekarang nyari B-nya. Nyari B-nya gimana? Berarti yang 3 ditambah min negatif 1. Sama dengan? 1. B. Apa 1? B apa 1? B. B sama dengan B. Berarti B-nya tinggal dijumlahin ini. Berarti B-nya berapa? 3 tambah negatif 1? 2. Oke, berarti A-nya negatif 1, B-nya 2. Yang D ya. Sudah ketemu ya. A-nya 1, negatif 1, B-nya 2. Oke, yang setipe ini, satu soal lagi.
Aulia baca nomor 7. Titik P, AB ditranslasikan oleh 8-7 ke titik P aksen 62. Koordinat titik P adalah. Nah, berarti ini nyari AB-nya ya. Nyari koordinat titik P ditranslasikan terhadap, ini Briana tulis dulu sebentar. P aksennya adalah 6,2. Oke, berarti nyari A-nya gimana caranya? Ayo, Aulia. A tambah? A ditambah 8 sama dengan 6. Maka A sama dengan? 6 dikurang 8. Maka A-nya sama dengan? Min 2. Negatif 2. Oke, A-nya ketemu negatif 2. Sekarang B, nyari B-nya. B ditambah? B tambah min 7 sama dengan 2. Maka B B-nya sama dengan 2 tambah 7. B sama dengan 9. Oke, berarti koordinat titik P adalah A-nya itu negatif 2, B-nya 9. Negatif 2,9. Jawabannya yang C. Bisa, Aulia? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang koordinat titik K. Yang nomor yang ini sekarang yang diketahui bayangannya, K aksennya. Coba siapa lanjutnya? Aisyah nomor 4. K-nya kita belum tahu. K-nya belum tahu. Coba baca dulu. Jika titik K aksen 8 min 13 adalah bayangan titik K oleh translasi min 3, 6, koordinat titik K adalah. Nah, jadi yang ditanyakan titik K-nya ya, koordinat K-nya. Jadi AB-nya ini koordinat titik K, yang diketahui komponen translasinya sama bayangannya ya. Setelah ditranslasikan, itu hasilnya adalah K aksennya, hasilnya adalah 8, negatif 13. Nah, sekarang kita cari A-nya dulu. Silakan, Aisyah. Berarti A tambah Min 3 sama dengan 8. Maka A-nya sama dengan? 8 tambah 3. Sama dengan? 11. Oke, A-nya ketemu 11, B-nya kita cari. B tambah? B tambah 6 sama dengan min 13. Min 13. Maka B-nya? Min 13 min kurang 6. Kurang 6. B-nya sama dengan? Min 19. Ya, negatif 19. Berarti koordinat titik K adalah A-nya 11, B-nya negatif 19. Oke, sampai sini paham? Silahkan screenshot dulu. Oke, yang nomor 8 mirip ya, sama ya. Kita langsung nomor 9. Sudah screenshot? Sudah, Bu. Belum? Ya, bisa masih foto. Sudah ya? Oke, kita kalau yang nomor 8 itu mirip ya, koordinat titik K-nya ini sama dengan yang nomor 9. Nomor 8 mencari koordinat titik K. Berarti sama dengan nomor 7. Berarti kita langsung ke nomor 9 aja. Nomor 9, silahkan Nadisa dibaca. Nomor 9 Nadisa. Titik A, 2 dan negatif 3 ditranslasikan berturut-turut oleh 3, negatif 1, dan negatif 1, 4 bayangan terakhir titik A adalah. Ya, nih. Kalau ditranslasikannya 2 kali berturut-turut, maka bayangan titik A-nya ini berapa, gitu kan? Ini misalnya Briana kasih AB ya di sini ya. Nah, caranya sebelum kita mencari AB-nya, nah komponen translasi yang mentranslasikan berturut-turut ini kita jumlahkan dulu. Coba jumlahkan dulu. 3 tambah negatif 1 berapa, Nadisa? 2, Bu.
2. Oke. Negatif 1 tambah 4? 3. 3. Oke. Untuk bisa mencari koordinat A aksennya, maka ini tinggal dijumlahkan kayak tadi. Tapi yang dipakai yang ini, yang sudah dijumlahkan yang ini. Coba, berarti gimana? Untuk nyari A-nya gimana, Nadisa? Berarti 2 ditambahin berapa? 2 tambah 2 atau 3? Tambah 2. Ya, 2 tambah 2 sama dengan yang mana? Yang A. Yang A kan? Berarti A-nya berapa? 2 tambah 2 itu berapa? 4. 4. Oke, A-nya ketemu 4. Sekarang yang B, nyari B-nya. Berarti negatif 3 tambah yang mana? 3. Ya, tambah 3. Sama dengan B kan? 1. Ya, B-nya berarti berapa? Negatif 3 tambah 3. Utang 3 dibayar 3? 0. Maka koordinat A aksennya atau hasil pergeserannya adalah A-nya 4, B-nya 0. Berarti yang mana jawabannya? Yang Oke, bisa dipahami? Terakhir, Briana akan bahasnya sampai nomor 10 aja deh. Terakhir, Zira nomor 10 dibaca. Perhatikan diagram translasi berikut. A, X, Y sama A 2 min 1. Nilai X tambah Y sama dengan? Berarti kita nyari X-nya berapa, Y-nya berapa, baru nanti hasilnya dijumlahkan. Kita cari X-nya dulu, Zira. Nyari X-nya gimana caranya? X tambah berapa, Zira? Tambah min 5. Tambah min 5, hasilnya? 2. 2. Maka X-nya sama dengan 2? 2 tambah 5. Tambah 5. Oke, X-nya sama dengan? 7. 7. Oke, X-nya ketemu 7. Oke, ini waktunya 10 menit lagi habis. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kalau nyari Y. Y ditambah 6. Y tambah 6 sama dengan? Min Negatif 1. Maka Y-nya sama dengan negatif 1. 6-nya pindah ke sini. Jadi kurang 6. Y-nya sama dengan? Minus 7. 7. Nah, yang ditanyakan itu kan X ditambah Y kan. X tambah Y. X-nya berapa? X-nya 7. Ditambah Y-nya? Minus 7. Negatif 7. Berarti hasilnya sama dengan? 0. 0. Ya, benar 0. Nomor 10 jawabannya 0. Jawabannya berarti C. Oke, sampai di sini tentang translasi paham nggak? Bisa dimahami? Insya Allah Paham. mudah ya. Oke, sip. Yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Riana berikan tugas. Seperti biasa ya, tugasnya tidak diupload sekarang, tapi nyicil. Silahkan dibuka halaman 62. Ini hanya 4 soal saja. Tugas. Latihan ulangan bab 4. Bab 4 yang paket 2. Paket 2. Ini halaman 62. Halaman 62. Yang kalian kerjakan yang translasi dulu. Translasi itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya. Seperti biasa ya, jadi yang atas pilihannya, nanti yang di bawah caranya. Jangan membuat Bu Diana pusing nyari-nyari ABC-nya, biar cepat ngoreksinya seperti ini. Jadi nanti dijawab apa ininya, misalnya A itu 1 itu A, 2C, 3B, 5D gitu misalnya. 4 dan seterusnya. Nanti tidak diupload dulu sebelum Bu Diana selesai menjelaskan sampai 25 nomor. Jadi malam ini kalian mengerjakan 4 nomor, dicicil ya, biar nanti nggak terlalu berat. Kalau kalian nggak nyicil, nanti tugasnya 25 nomor kalian berat, terus sudah lupa kemarin apa sih
translasi kayak apa sih, Bu Diana menjelaskannya gitu ya. Jadi hari ini kalian ada lagi hari apa ya? 9A Senin ya. Senin depan tuh, lumayan lama. 5 hari, PR-nya cuma 4. Jadi dicicil aja, ini ngerjainnya cepet. Kalau yang kayak nomor 4 bentuknya kotak-kotak seperti itu, kalian tinggal lihat ke kanan. Kalau ke kanan berarti A-nya bertambah berapa. Habis ke kanan ke bawah berarti B-nya berapa gitu ya. Ya, ke kanan itu A, ke bawah itu B. Jadi gitu. Oke, sampai di sini sudah jelas atau mau ada pertanyaan? Silakan. Udah ya. Ini yang hadir cuma 22 orang, yang lain pada kemana ini? Oke, Bu Riana foto dulu deh absensinya ya, foto absensi. Silakan dibuka videonya. Rifka izin ya, Rifka izin karena jaringannya tadi ya. Terima kasih infonya. Aduh, Anissa Azhara. Oke, silakan berikan senyum terbaiknya. Kita absensi foto dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum meninggalkan, Bu Riana cek tugas kalian. Yang belum mengerjakan tugas, ini nilai kalian. Anissa Azhara, PH-nya masih di bawah KKM. Anissa, silahkan mengerjakan lagi linknya itu ya. Linknya kerjain lagi sampai di atas KKM. Kemarin Sabita sampai berjuang berkali-kali. Alhamdulillah sudah sampai KKM. Sama Syabira hadir nggak di Syabira? Syabira nggak hadir ya? Syabira nggak ada. Kemudian yang tugasnya masih kuning-kuning, ini berarti belum ngumpulin tugas. Re, kemudian Desir, kemudian Mutia, Syabira, Maifa, sama Sabita. Oke, nanti ini Bu Diana kirimkan aja ke salah satu WA kalian. Siapa nih, karena banyak yang nggak hadir hari ini. Ya, ketua kelas siapa sih? Vicky ya? Vicky apa? Ketua kelas siapa di kelas 9A? Vicky atau Aisyah? Vicky, Bu. Vicky. Oh ya udah, nanti Bu Diana kirimkan ke Vicky. Tolong Vicky tagihin teman-temannya yang belum mengumpulkan tugas. Terus ini kenapa tadi pagi yang ikut Ubudiah berapa orang? Nggak ada Ubudiah, Bu. Nggak Ubudiah, Bu. Oh, kenapa nggak ada Ubudiah? Oh, pantesan. Wali kelasnya siapa sih penggantinya? Wali kelas? Pak Fitra. Pak Fitra nggak ada Ubudiah. Oh, ya. Tapi biasanya ada, Bu. Biasanya ada. Ya mungkin ada perlu kali ya Pak Fitra. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.